Bukankah Pangeran Diponegoro adalah putra Sri Sultan Hamengkubuwono III? Betul, bahkan beliau adalah putra tertua Sri Sultan Hamengkubuwono III, berarti adalah cucu Sri Sultan Hamengkubuwono II dan cicit Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kenapa beliau tidak menjadi sultan? Ini pertanyaan bagus. Karena memang Diponegoro ini bahkan sudah direkomendasikan untuk menjadi sultan oleh ayahnya. Disukai ayahnya, menjadi penasihat ayahnya selama menjadi sultan, mendampingi ayahnya di hari-hari sulit, dan Diponegoro terbukti tangguh. Sampai adik dari eyangnya, Sultan Hamengkubuwono II, itu namanya Pangeran Panular, penulis Babad Bedahing Ngayogyakarta Hadiningrat. Babad Bedahing Ngayogyakarta Hadiningrat ini menceritakan penyerbuan Inggris ke Keraton Yogyakarta selama bulan Juni dan Juli 1812, di mana 50.000 serdadu Inggris dipimpin oleh Kolonel Robert Gillespie menghancurkan Keraton Yogyakarta dan menjarahnya. Yang sampai sekarang penjarahan ini masih sangat luar biasa, menjadi sumber kebinasaan keraton. Coba bayangkan ada kurang lebih 7.000 naskah yang ada di British Library, itu semuanya jarahannya Raffles dari Keraton Yogyakarta. 7.000 buku. Itu baru yang di British Library, belum yang menyebar di kolektor-kolektor pribadi dan warisan-warisan keluarga yang kemudian ada akses kepada Raffles dengan cara membeli maupun hal-hal lainnya. Tapi naskah yang dijarah itu ribuan jumlahnya dari Keraton Yogyakarta tahun itu. Kemudian kita juga mendengar dari Pak Peter Carey dengan sangat malu, beliau mengatakan Raffles itu emas dan perak saja yang dijarah dari Keraton Yogyakarta itu kalau diuangkan sekarang 56 miliar pound sterling. Kita bisa membayangkan seperti apa kekayaan Yogyakarta pada saat itu. Dan itu dijarah, itu oleh Raffles pada tahun 1812. Itu Pangeran Panular menulis kisah pilu kehancuran Keraton Yogyakarta tahun 1812 di bawah pemerintahan kakek Diponegoro Hamengkubuwono II itu, dan beliau melukiskan bagaimana kepahlawanan Pangeran Diponegoro di hari-hari itu sudah tampak. Anak muda yang saya kagumi, wayahku dewe, cucuku sendiri sudah dianggap cucu oleh Pangeran Panular, yang kemudian dengan gagah berani, yang kemudian dengan sangat luar biasa, dia membela ayahnya, dia melindungi ayahnya, dia melakukan berbagai upaya, melakukan perlawanan, gitu ya, menyelamatkan keraton sedapat mungkin yang bisa dilakukan. Ini kesaksian Pangeran Panular yang tragisnya nanti di perang Diponegoro, dia berpihak pada pasukan Keraton Yogyakarta yang memihak Belanda sehingga gugur oleh pasukan Diponegoro di pertempuran Lengkong tahun 1827. Jadi Pangeran Panular ini luar biasa menulis tentang Diponegoro, tapi beliau tewas di pihak musuhnya Pangeran Diponegoro tahun 1827. Ini membuat sang ayah ini tidak ragu, pewaris saya besok itu Diponegoro, tetapi Diponegoro tidak mau. Beliau menolak ketika dicalonkan dan dinominasikan bahkan oleh John Crawford, Presiden Inggris saat itu sudah sangat ACC Diponegoro, karena persahabatan mereka akrab. Jadi Diponegoro tidak mau, mboten. Saya tidak mau, lebih baik Ibnu Jarot adik saya. Jadi Pangeran Diponegoro ini merasa beliau putra selir memang, tetapi lebih-lebih beliau tidak ingin menjadi sultan dalam keadaan seperti yang dialami oleh ayahnya dalam tekanan penjajah. Menjadi sultan tanpa kemerdekaan sepenuhnya untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Maka Pangeran Diponegoro menolak, berulang kali menolak. Meskipun dalam surat wasiatnya itu Hamengkubuwono III sampai menulis bahwa kepada Ibnu Jarot putraku yang menjadi Hamengkubuwono IV, perhatikan baik-baik bahwa negara Yogyakarta ini adalah milik kakakmu Diponegoro sebagaimana negara Hastinapura adalah miliknya Bisma. Jadi perumpamaannya sampai begitu. Kan kalau di cerita Mahabharata, Bisma itulah pemilik sah negara Hastinapura, diserahkan kepada adiknya, ternyata adiknya dan garis keturunannya malah ribet gitu ya. Nah, tetapi sampai ditegaskan oleh HB3, negara ini milik kakakmu Diponegoro. Kamu hanya menjadi raja karena kakakmu meridhoi kamu. Gitu. Nah, kemudian ternyata pada masa nanti Hamengkubuwono IV, surat wasiat ini diminta oleh Ibu Suri, Ratu Ibu Permaisuri HB3 yang bukan ibu kandungnya Diponegoro, ibu tirinya. Catatan ini, surat wasiat ini dipinjem, tapi kemudian ketika ditanyakan hilang. Dan kemudian memang dihilangkan, gitu ya. Nah, kemudian Diponegoro mengamati dari HB3 ke HB4 ke HB5, HB4 meninggal di usia muda tahun 1822 setelah pulang dari pesiar. Setelah pulang dari berwisata, maka disebut Sultan Sedo ing Besiar.
Ketika itu tewasnya Sultan Hamengkubuwono IV ini geger karena dari seluruh lubang tubuhnya keluar darah. Hidung, mata, telinga, mulut. Ketika itu semua menuduh Diponegoro bahwa dia yang membunuh karena ingin jadi raja. Tapi itu terbantah, justru pada saat terbunuhnya HB4 ini, HB4 yang semula suka mabuk-mabukan dan kemudian dekat dengan Patih Danurjo IV, mertuanya, ini di akhir-akhir sedang mendekat kembali kepada Pangeran Diponegoro. Maka kemungkinan besar dia mati diracun, dan siapakah yang meracun? Kalau Diponegoro yakin yang meracun adalah mertuanya sendiri, yaitu Danurjo IV, agar cucunya, karena istrinya HB4 adalah putri Danurjo IV, maka kemudian yang naik tahta adalah cucunya, yaitu Hamengkubuwono V, yang masih bayi itu. Kemudian ketika HB5 bertahta, keadaan makin kacau karena pemerintahan dipegang secara de facto oleh Patih Danurjo IV, maka kemudian Pangeran Diponegoro mempermaklumkan perang tahun 1825 sampai 1830. Di tahun 1825, di bulan Oktober, beliau diangkat menjadi Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin, Sayyidin Panotogomo Khalifatur Rasulillah, Senopati Sabilillah sak tanah Jawa. Itu diangkat, beliau mengatakan, aku sultan, bukan sultan yang bertahta di keraton, tapi aku sultan yang memimpin perjuangannya umat Islam. Jadi beliau tidak menghendaki menjadi sultan yang bertahta di keraton, beliau lebih suka menjadi sultan yang memimpin sebuah perjuangan. Muliakan balat Islam ing tanah Jawa, untuk memuliakan sebuah balat Islam di tanah Jawa. Itu tujuan beliau. Demikian, wallahu a'lam.